akan mengajarkan materi PPKN kelas 5, tema 8, subtema 1 tentang suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai pelajarannya dari suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa disebut juga atau etnik atau etnis. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Banyak suku bangsa di Indonesia ini. Kita bahas per pulau ya. Yang pertama ada suku di Pulau Sumatera. Yang pertama itu ada suku Aceh, suku Batak, suku Melayu, suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Kerinci, suku Anak Dalam, suku Bengkulu, dan suku Enggano. Ini baru sebagian kecil suku yang Bu Guru sebut. Kalian mungkin memiliki suku-suku lain yang belum Bu Guru sebut karena suku di Indonesia itu sangatlah bermacam-macam dan beragam. Oke, kita lanjut ke suku di Pulau Jawa, yaitu ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Baduy, dan suku Tengger. Lalu ada suku di Pulau Kalimantan, yaitu ada suku Dayak, suku Banjar, suku Bugis, suku Kutai. Dan ada suku di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada suku Bantik, suku Kai Dipang, suku Talaut, suku Bungku, dan suku Buton. Dan sementara suku di Pulau Bali, NTT, dan NTB itu ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Baduy, suku Alor, dan suku Rote. Dan terakhir di Pulau Maluku dan Papua ada suku Madole, suku Ternate, suku Tidore, suku Asmat, suku Dani, suku Korowai, suku Arguni, dan suku Bauzi. Nah, coba tulis di komentar, di kolom komentar kalian itu memiliki suku apa ya anak-anak? Bisa kalian tanyakan ke orang tua kalian, "Mah, Pah, aku itu suku apa ya?" Silahkan kalian tulis komentar di bawah ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Suku itu ada berapa sih, Bu? Kok banyak banget? Iyalah, Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Wow, banyak banget ya anak-anak. Ada 1.340 suku di Indonesia ini. Nah, suku Jawa adalah kelompok terbesar nih di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi yang ada di Indonesia. Jadi suku yang terbanyak sementara ini adalah suku Jawa. Rumah adat di Indonesia. Rumah tradisional merupakan yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan ya, atau ada sedikit perubahan lah kayak gitu. Jadi sekarang kita belajar tentang rumah tradisional atau rumah adat apa aja sih yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama ada rumah adat di Pulau Sumatera. Ini masih banyak ya anak-anak rumah adatnya, cuman Bu Guru sebutkan beberapa aja. Yang pertama rumah Krong Bade itu dari Aceh, yang paling sebelah kiri ini. Ya, lalu ada rumah Bolon Sumatera Utara yang di kedua ini. Lalu udah ada rumah Gadang Sumatera Barat yang bentuknya lancip ini, dan rumah Limas dari Sumatera Selatan yang bentuknya seperti ini. Lalu di Pulau Jawa ada rumah Kebaya dari DKI Jakarta, ada rumah Citalang dari Jawa Barat, dan rumah Joglo dari Jawa. Di Kalimantan, ada rumah Panjang dari Kalimantan Barat, ada rumah Betang dari Kalimantan Tengah, dan ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur.
Kalau di Kalimantan ini rumahnya panjang-panjang ya. Kenapa? Karena di dalam satu rumah itu biasanya ada beberapa keluarga gitu. Jadi rumahnya panjang-panjang. Lanjut di Pulau Sulawesi, ada rumah pewaris Waleng Wangko dari Sulawesi Utara ya. Lalu ada rumah Mamuju Sulawesi Barat dan rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Bagus ya rumah Tongkonan ini. Nah, kalau di Sulawesi ini juga rumahnya agak panjang dan tinggi-tinggi, besar-besar. Lanjut, rumah adat di Pulau Bali, NTT, dan NTB. Yang pertama adalah rumah Candi Betar. Ini dari Bali. Ini terkenal dan ciri khas banget ya kalau rumah dari Bali itu. Lalu ada rumah dalam loka dari NTB. Yang tengah ini, dan rumah Barung Niang dari NTT yang ada di paling sebelah kanan ini. Ini lagi viral loh rumah ini di sosial media karena hanya ada beberapa rumah ini di dalam satu kawasan gitu. Karena ini adalah suku, rumah dari suku kayak gitu. Lanjut, rumah adat di Pulau Maluku dan Papua. Yang paling kiri adalah rumah Baileo dari Maluku, dan yang kanan itu rumah Honai yang dari Papua ya. Rumah Honai ini atasnya itu ijuk loh anak-anak, dan rumahnya ini tuh tinggi tapi bentuknya tuh lucu seperti rumah Teletubbies kayak gitu. Cuman di dalamnya ini sangat hangat gitu. Dan di sini juga anti air dan anti panas juga karena sudah didesain sebaik mungkin oleh yang mendesain rumahnya ini dari dulu, dari nenek moyangnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tarian di Indonesia. Tarian adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Nah, ini ada berbagai tarian di Pulau Sumatera. Yang pertama itu ada tari Saman dari Aceh, tari Tortor yang ini ya dari Sumatera Utara, tari Piring dari Sumatera Barat, dan tari Tenun Songket dari Sumatera Selatan. Lalu dari Pulau Jawa itu ada tari Topeng dari DKI Jakarta, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Lalu ada tarian nih dari Pulau Kalimantan. Yang pertama Kancet Papatai. Ingat ya, Kancet Papatai itu dari Kalimantan Timur. Ini berisi tentang peperangan kalau dari Kalimantan ini ya. Lalu tari Giring-Giring dari Kalimantan Tengah. Nah, ada tarian juga nih dari Pulau Sulawesi. Yang pertama tari Mangket ya dari Sulawesi Utara. Ini tariannya menggunakan sapu tangan gitu. Lalu ada tari Kipas atau Pakarena dari Sulawesi Selatan. Propertinya menggunakan kipas seperti itu. Oke, kita lanjut ke Pulau Bali, NTT, dan NTB. Di Pulau Bali ada tari Pendet. Di Pulau NTT ada tari Dolo-Dolo. Dan di Pulau NTB ada tari Gandrung Lombok. Dan di Pulau Maluku dan Papua, kalau Maluku itu adalah tari Lenso, dan di Papua itu ada tari Selamat Datang. Ya, ciri khas banget kalau Papua memakai seperti itu, rombe-rombe, ya. Oke, lanjut. Indonesia, kita harus mempertahankan dan menjaga banget nih Indonesia ini. Karena walaupun berbeda-beda suku, bahasa, lalu tariannya banyak, lalu makanan tradisionalnya banyak, rumah adatnya banyak, kita harus tetap satu. Kenapa? Setelah kalian melihat banyaknya kebudayaan kita di Indonesia, maka sangatlah perlu kata-kata atau semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Gunanya untuk mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Indonesia, anak-anak. Walaupun kita berbeda, kita tetap Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak telah menonton video Bu Guru. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Bagi yang baru datang ke channel YouTube Bu Guru, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Dadah anak-anak.